Halo teman-teman, untuk persiapan UAS, kita akan mereview beberapa materi dan latihan soal. Hari ini kita akan coba bahas tentang osilator harmonis mekanika kuantum. Osilator harmonis mekanika kuantum dikarakterisasi dengan bentuk potensial yang berbentuk sesuai dengan persamaan Vx sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Potensial ini kalau kalian ingat kita turunkan dari potensial Pegas. Jadi di sini karakteristik utamanya adalah potensial bergantung pada X kuadrat. Sehingga apabila saya plot grafik Vx terhadap X, maka bentuknya adalah kurva parabolik. Jadi melengkung seperti ini ya, seperti ditunjukkan pada grafik. Oke. Nah, potensial ini kalau kita masukkan ke persamaan Schrödinger, maka kita akan memperoleh bentuk persamaan Schrödinger seperti yang ditunjukkan pada slide. Selanjutnya, persamaan Schrödinger ini dipakai untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan gelombang osilator harmonis. Persamaan gelombang ini sangat penting karena dia menunjukkan keadaan osilator harmonis dan dapat digunakan untuk menentukan energi dari osilator harmonis. Kita dapat menyelesaikan persamaan Schrödinger ini dengan metode analitis maupun aljabar. Nah, nanti kita akan memperoleh solusi umum persamaan gelombang untuk osilator harmonik berbentuk seperti yang ditunjukkan pada persamaan psi N. Jadi di sini N adalah indeks. Dia diisi dengan angka integer 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini AN ini adalah sebuah konstanta, nanti diisi dengan konstanta normalisasi. Menormalisasikannya untuk setiap N yang berbeda. Kemudian HN di sini adalah Hermite polinom. Jadi ada Hermite polinom dari akar M omega per H bar X. Dikalikan dengan eksponensial minus M omega X kuadrat per 2H bar. M di sini adalah massa partikel dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, Hermite polinomial ini memiliki bentuk berbeda-beda tergantung pada ordenya, orde N ya. Daftar ini menunjukkan beberapa polinomial Hermite untuk nilai N tertentu, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Yang ditulis dalam daftar ini masih bentuk umum, jadi masih dalam fungsi U. Nah, nanti kita akan menyesuaikan karena di dalam persamaan gelombang kita itu adalah fungsi akar M omega per H bar X. Jadi nanti U akan digantikan dengan yang ada di dalam kurung ini. Oke, jadi untuk H0 itu nilainya 1, H1 nilainya adalah 2U, dan seterusnya. Nah, perlu diingat bahwa psi N yang ada di sini ini adalah persamaan solusi umum ya. Osilator harmonis ada banyak keadaan. Dimulai dari keadaan dasar atau ground state untuk N sama dengan 0. Kemudian nanti ada keadaan tereksitasi pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengetahui persamaan gelombang untuk keadaan dasar dengan memanfaatkan solusi persamaan umum ini? Jadi, untuk keadaan dasar atau ground state, kita terapkan N sama dengan 0 ya, sehingga kita cari psi 0 di situ. Semua N-nya kita gantikan 0, jadi A0 dikalikan dengan H0 dari akar M omega per H bar X, kemudian dikalikan dengan eksponensial minus M omega X kuadrat per 2H bar. Nah, sekarang kita butuh H0 di situ. H0 kita lihat di daftar ini, daftar polinomial Hermite. Untuk H0 ternyata adalah 1. Jadi kita tinggal mengubah semua ini menjadi 1 atau mensubstitusikan 1. Sehingga kita peroleh A0 eksponensial dari minus M omega X kuadrat per 2H bar. Nah, EXP sama E pangkat ini sama ya, eksponensial. Oke. Nah, selanjutnya di sini masih ada A0. Nah, A0 ini diisi dengan apa? A0 bisa kita dapatkan dari normalisasi. Jadi, persamaan ini harus kita normalisasi. Kalian cari kembali syarat normalisasi itu apa? Kita terapkan, maka nanti kita ketemu A0.
Nah, setelah kita mencari A0, kita akan memperoleh A0 itu adalah M omega per Pi H bar pangkat 1/4. Sehingga persamaan gelombang keadaan dasar psi 0 itu kita peroleh seperti yang ditampilkan di persamaan yang di bawah ini, yang pertama. Nah, ini bentuk dari persamaan gelombang untuk keadaan dasar ya, atau ground state. Nah, nanti kalau untuk N sama dengan 1, itu disebutnya dengan keadaan tereksitasi pertama. Nah, maka kita nanti cari psi satunya, caranya sama saja ya. Kita ganti semua N menjadi 1. Kemudian di situ kita ada H1. Kita lihat kembali di daftar polinomial Hermite, H1U itu adalah 2U. Nah, sekarang di dalam persamaan kita itu kita bukan dalam U tetapi dalam akar M omega per H bar X. Jadi U-nya kita ganti dengan yang ada di dalam kurung. Sehingga 2 dikali dengan akar M omega per H bar dikali X. Kemudian eksponensialnya tetap ya. Sama seperti tadi, psi 1 ini harus kita normalisasi dulu. Harus dinormalisasi dulu untuk menemukan A1. Kemudian nanti kalau sudah ketemu konstanta normalisasi A1, kita kembalikan lagi ke persamaan gelombang psi 1. Nah, akhirnya nanti yang didapat bentuknya persamaan gelombang psi 1 itu adalah seperti persamaan yang ada di bawah ini. Ini ya. Ini adalah untuk keadaan tereksitasi pertama. Oke, jadi kita sudah mendapatkan keadaan dasar dan juga keadaan tereksitasi pertama. Untuk keadaan tereksitasi kedua, maka nanti dengan cara yang sama kita masukkan N sama dengan 2 ke solusi persamaan gelombang osilator harmonis ini. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana bentuk persamaan gelombang untuk keadaan dasar dan juga keadaan tereksitasi pertama ini. Oke, oh gitu kita coba plot fungsinya ini ke dalam Microsoft Excel ya. Saya pakai Microsoft Excel di sini. Nah, ini untuk keadaan dasar. Saya buat X di kolom C ini, kemudian di kolom D ini kita hitung psi nolnya atau fungsi gelombang keadaan dasarnya sesuai dengan persamaan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu persamaan ini. Oke, setelah saya plot, saya dapat grafik psi terhadap X seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Nah, jadi bentuknya itu seperti bel, kalau kalian lihat. Bel yang terbalik. Maksud saya, iya bel. Bel lonceng ya, lonceng. Jadi puncaknya itu ada di tengah, di X sama dengan 0, kemudian dia turun begitu. Mirip seperti kurva normal. Kemudian untuk yang psi 1, saya plot, tadi fungsi yang kita peroleh kan ini. Saya hitung, kemudian saya plot psi 1 atau keadaan eksitasi pertama terhadap X. Nah, dapatnya grafik seperti ini. Ya, jadi di situ puncaknya itu tidak di X sama dengan 0, tetapi ada di suatu nilai X tertentu. Kemudian ada titik terendahnya juga ada di nilai X tertentu. Nah, jadi kalian bisa bandingkan ini untuk keadaan dasar, ini untuk keadaan eksitasi pertama. Untuk keadaan dasar ini, dia fungsi genap ya. Taunya fungsi genap bagaimana? Kalau kalian lihat ini, kalau kalian lipat di tengah-tengahnya, mereka akan saling ketemu, simetris gitu, dan saling ketemu. Dan kalau kalian hitung luasannya itu, nanti nilainya tidak 0. Sedangkan untuk yang satunya, untuk yang keadaan eksitasi pertama,
itu dia fungsi ganjil ya kalau bisa dilihat. Kalau kalian lipat di tengah-tengahnya sini, di X sama dengan 0, maka mereka nggak akan saling berpapasan atau bertemu grafiknya, tetapi atas bawah, sehingga saling menghilangkan, atau jumlahnya nanti 0. Itu bedanya antara keadaan dasar dan keadaan eksitasi pertama pada osilator harmonis kuantum. Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke, kemudian setelah kita tahu bagaimana fungsi gelombangnya, kita coba cari bagaimana energinya. Nah, energi untuk osilator harmonis ini berbentuk seperti ini ya. En sama dengan N plus setengah H bar omega, di mana N itu adalah 0, 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya. Sehingga kalau gitu, kalau ditanya energi terendahnya berapa atau energi dasarnya berapa, atau ground state energinya berapa, kita masukkan N sama dengan 0. Nah, ketemu, kalau N-nya saya ganti 0, maka 0 tambah setengah kan setengah ya, jadi setengah H bar omega. Oke, kalau misalnya ditanya untuk keadaan tereksitasi pertama, energinya berapa, kita masukkan N sama dengan 1. K1-nya adalah 3/2 H bar omega. Kalau keadaan tereksitasi kedua, ya kita masukkan N sama dengan 2. 2 tambah setengah kan 2,5 atau 5/2 ya. 5/2 H bar omega. Jadi kalau kalian perhatikan di sini energinya itu nilainya sudah tertentu. Setengah, 3/2, 5/2 H bar omega. Tidak boleh di antara kedua, di antara misalnya di antara setengah dan 3/2 H bar omega, itu tidak boleh. Jadi energinya tertentu atau diskrit namanya. Oke. Itu kilas balik tentang energi pada osilator harmonis.